Jadi mungkin boleh cerita dulu kali ya, apa sih itu Ibo & Co? And how did it all start? Kenapa Kak David jadi kayak memperjuangkan zero plastic? Iya, thank you banget sebelumnya. Dimulai dari mana ya? Iya, mungkin dari Evo & Co-nya sendiri ya. Iya, Jadi boleh. Evo & Co sendiri kita pun tuh sekarang punya 3 brand yang berbeda. Oke. 2 brand kita berfokus di produk, 1 brandnya lagi di kampanye edukasi. Karena Evo & Co sendiri, our vision is we want to create a world without plastic pollution. Amazing. Gitu. Jadi kayak when we say world, kayak nggak cuma Indonesia doang, tapi kita Wah, the pengennya memang world, kayak ya, the dunia. world, Iya. dunia kayak gitu untuk ini ya. Nah jadi produk brand kita yang pertama itu namanya EvoWare. Mungkin Bu Veronica taunya yang Oh, yang EvoWare itu, EvoWare benar. ya. Plastik yang bisa EvoWare. dimakan kan? Iya. apa Ya, sih, edible, yes. Edible plastic ya. Jadi itu produk pertama yang kita bikin itu namanya Elo Jello Cups. Elo Itu jadi Jello. Love the name. gelasnya bisa dimakan, terbuatnya dari rumput laut kayak gitu. Seaweed. Seaweed. So the first idea about that itu sebenarnya tahun 2015. Jadi aku dulu tahun 2011 sampai 2015 tinggal di Kanada dulu. Oke. Jadi selama di Kanada itu nggak pernah pulang ke Indonesia sebenarnya. Jadi udah biasa dengan Ini kuliah dulu di Kanada atau? kuliah sambil Keluar kerja. kuliah habis itu kerja. Oke. Soalnya kuliahnya juga cuma 1 tahun terus nggak lulus sih. Oke, got it. Ya, semua yang punya Apple juga sekolahnya nggak lulus, Iya. grade semua Iya. juga nggak lulus. Iya kayak gitu. Terus tapi kan udah terbiasa dengan lingkungan di sana kan tadinya kan. Terus sebelumnya tinggal di Indonesia juga kayak I didn't see anything wrong karena emang udah terbiasa dengan lingkungan di Indonesia yang dulu gitu. Terus ke sana kayak wah bersih banget gitu untuknya. Terus pulang ke Indonesia ke Jakarta. Habis itu kayak I can feel the pollution gitu dari air pollution. Aku juga rasain Iya banget. kan? Benar Oh, kayak. jadi berawal dari kayaknya aduh nggak oke banget nih, Iya. terus berpikir gimana caranya bisa mencegah atau memperbaiki polusi gitu. Benar Wow. banget. Dan yang pertama adalah aku lihat dari segi awareness ya. Kita harus meningkatkan Oke. awareness masyarakat dulu. Karena aku juga dari aku sendiri waktu itu nggak aware, jadi nggak mau ngelakuin Oke, apa-apa. oke. Setelah aware baru kayak okay need to do something kayak gitu. Langsung. Makanya kan. When you became aware gitu ya, itu karena baca, apa karena dengerin sesuatu atau mengalami sebuah peristiwa yang kayaknya jadi turning point gitu. Pertama sih pas turun pesawat itu berasa banget. Aku juga relate banget sih. Iya kan? Karena dulu aku kan juga sekolah di California, di Berkeley itu fresh air banget, nggak kerasa. Beda banget perbedaan ya Mam dari Amerika, punya udara terus landing ke Soekarno-Hatta, you step out, Iya. langsung kerasa. Gitu Langsung ya. kerasa I can't banget. breathe gitu, Bener, lebay gitu. bener. Aduh, aku nafasnya lebih susah, dia Iya, bilang bener juga banget. gitu Bener ya. ya. Wow. Bener, terutama waktu itu kan aku 4 tahun nggak pulang sama sekali. Kayak Oh, nggak gitu. pulang sama sekali, nah Sama even sekali. oh itu Jadi, bedanya iya, sih iya, ya. Not even once. Jadi benar-benar kayak Wow. wah beda banget gitu untuk ini ya. Nah dari situ berpikirnya kayak selama ini edukasi lingkungan itu tuh ini kan kayak too boring gitu. Pada waktu itu ya 2016 aku pikir kayak too boring, too scientific, kayak orang-orang nggak ngerti gitu. Kalau mereka nggak interested ya mereka nggak baca kayak gitu untuk ini kan. Even kayak aku juga baca-baca dari Google. Now we are living in the era that we can learn from Google gitu untuk ini kan. Jadi jadinya aku berpikir kayak kita harus edukasi itu dari segi produk. So we need to create a product that are unique and different, never been created before. Wow. Jadi dari situ kita orang tuh nanya ini apa sih kayak gitu untuk kan kayak kayak gelas bisa dimakan apa sih kayak. Nah itu ide dari mana sih kok mesti bikin sesuatu yang tiba-tiba pertama pertanyaan saya kok seaweed ya kok bisa landing di seaweed, dan kedua kok bisa mikirin produk yang edible gitu yang itu ngelihat di background in mana atau apa ya? biochemistry atau enggak juga? Pertama background nggak ada karena dulu aku cuma di college, very small community college gitu karena dulu SMA juga drop out. Terus abis itu ngambilnya international trade. Terus tahun drop out lagi kayak gitu. Tapi kayak ya we are very lucky ya, kita emang kayak informasi itu semua terbuka sekarang. Mau belajar apapun tuh kayak bisa kita dari internet, buku kayak gitu. Dan kayak belajar dari expert aja sebenarnya itu kayak kita bisa belajar banyak banget deh dari situ. Jadi kayak aku awalnya sih belajar dari situ ya, belajar dari Google, abis itu kayak telepon, abis itu kayak oke, bahan baku apa, aku telepon, aku tanya-tanya tuh semuanya kayak gitu untuk ke mereka. Curiosity gitu. Mind lah ini ya, curious mind ini. Kayak gitu. Nah terus abis itu ide awalnya adalah waktu itu sebenarnya lihat
ada gelas yang bisa dimakan tuh di Jepang. Kayak gitu. Terbuat Dibuatnya dari cumi. Pakai sambal tuh Iya. kayaknya. Dari cumi terus gelasnya keras gitu. Oke. Mesti digunting-gunting, habis itu dibakar baru bisa dimakan. Oh wow, cumi Susah bakar juga Mas. yang nggak Iya. bisa digigit doang, langsung Iya. harus dimasak Oke. juga. Tapi kayak the concept tuh kayak aku pikir wah this is great gitu. Maksudnya konsepnya tuh bagus gitu, edible. Tapi habis itu kan harus di-localize lagi ya. Iya benar. Kayak orang Indonesia, I think kayak ribet gitu mereka nggak akan mau gitu. Kayak, ya maunya simpel-simpel aja langsung bisa dimakan aja kayak gitu iya. kan. Dan habis itu mikirnya tuh pemikiranku juga simple banget kayak making it like kayak jelly kayak gitu. Karena jelly is very easy to mold, tinggal bikin cetakannya kayak gitu untuknya kan. Habis itu bisa dibentuk apapun kayak gitu. Jadi konsep awalnya itu coba pakai jelly biasa nggak bisa gitu untuknya kan. Karena terlalu lembek gitu. Dan harus dimodif dari bahan baku kan. Habis itu cari tahu tuh jelly itu bahan bakunya tuh apa sih kayak gitu untuknya. Bahan baku utamanya apa? Stepnya gitu. Jadi ternyata bahan baku utama itu gelatin. Gelatin terbuat dari tulang hewan biasanya, kayak tulang sapi atau tulang babi kayak gitu. Dimana terus aku menurutku kayak di Indonesia kayak it's not sustainable, habis itu dan nggak diterima juga karena gelatin yang bagus ternyata terbuat dari kayak tulang babi kayak gitu. Terus habis itu cari tahu lagi ternyata ada pengganti gelatin nih. Terbuat dari rumput laut kayak gitu, namanya keraginan kayak gitu. Nah ini proses Iya, aku juga belum nanya berapa lama sih gitu sampai ini. Kan kayaknya dari awal memang you're very autodidact gitu ya, Google University lah judulnya. Ya, that's you have a curious mind ya kan. Dan juga misalnya gagal, kalau teman-teman yang dengar ini gagal di pendidikan atau gagal di sekolah, nggak berarti gagal dalam kehidupan. Itu udah definitely you're very resilient, orang yang tahan banting gitu dan maju terus. Nah itu tapi proses learningnya itu kan kayaknya getol banget ya. Itu berapa lama tuh sampai mendarat di Jello tadi, Jello? Iya. Kalau proses learning dari soal persistensi atau apa tuh udah lama sebenarnya kan. Dari sejak dulu keluar sekolah sebenarnya. Soalnya dulu aku keluar sekolah itu umur 16-17 itu kayak kerjaan pertama tuh jadi agen asuransi. Habis itu pernah main forex macam-macam gitu untuknya kan. Cuman kalau dari si Jello itu sendiri pulang kan 2015 pertengahan sekitar bulan kayak April gitu, April Mei 2015 get the idea tuh sekitar September Oktober gitu 2015. Kita launching tuh April 2016. Oh, that's actually quite fast cepet ya. Cukup cepet loh. 2016. Nah, itu udah launching. Tapi launchingnya juga kayak because kayak mulainya kan dari awal banget ya. Iya. Launchingnya tuh cuman kayak ikutan basar gitu doang aja. Oh, ini yang Jello ya. Yang Jello kayak gitu, ikutan basar dan memang yang dicari sebenarnya tuh kan kadang kayak orang nyarinya kalau misalnya orang lain bilang ini kayak jelek atau apa, kalau orang lain bilang it will not working gitu, kayak habis itu kan nggak dijalanin kan. Kalau aku justru kayak semua dari teman-temanku, gak banyak teman sih waktu itu karena nggak pernah pulang Jakarta. Jadi cuman dari orang tua atau apa tuh kayak against it ya. Against it gitu kayak misalnya, kayak papa bilang kayak lu kasih gue gratis juga gak akan gue makan kayak gitu. Habis itu kayak oke, bagus berarti gue mau bikin, gue gak akan kasih lu gratis juga gitu. Kayak gitu. Jadi kan soalnya yang dicari emang uniqueness-nya itu kan, mesti benar-benar beda gitu kan, mesti benar-benar yang beda banget. Nah dari situ jadi itu kita launching 2016 sih waktu itu. Oke, Jello I ya. really like your mental toughness ya, sama your courage gitu untuk melakukan hal yang sebelumnya nggak pernah dilakukan oleh siapapun kan, especially in 2016 emang isu-isu environmental tuh kayak jarang discuss ya di social media gitu. Mungkin apa ya, what keeps you going against everyone gitu? Like where do you get that toughness from mungkin ya? Mungkin dari dulu, Auban lah istilahnya. Aubannya dari mana sih? Iya. Kan dari dulu pas sekolah itu kayak pas SMA tuh kayak udah sering baca buku kayak Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, Tom Desem gitu-gitu untuk Nia. Dan kayak I think kayak all of these people they are different gitu untuk Nia kan. Terus habis itu kayak the fact waktu itu kayak aku tahu kalau misalnya kayak 1% people tuh control 90% of everything gitu kan. Leaders, So kayak I was thinking kalau misalnya aku nggak karena aku nggak punya
kayak kenalan atau orang yang kayak di top 1%, Iya. top 10% gitu. So what I need to do is actually go against this 90% people. Kayak Wow. gitu. Such a untungnya. fighter mindset ya. Ini nih yang papa bilang fighting spirit. Fighting spirit yang tapi ada jarang nekat-nekatnya banget. juga ya Iya, ternyata makanya ya. pas kayak di Kanada, mulai di Kanada itu waktu itu kesana juga very quick, kayak dapat visa hari Jumat, waktu itu di Bandung. Langsung cabut. Habis itu hari Cabut. Minggu ke Jakarta, beli koper apa segala macam. Hari Senin pagi berangkat. Oh, wow. Kayak gitu. Abang you're Kayak nggak bisa bahasa Inggris, nggak Adventurous bisa juga, apa gitu. adventurous Iya. sekali ya. Iya, waktu itu nggak bisa Luar bahasa biasa. Inggris, nggak bisa, kayak nggak kenal siapa-siapa Kenapa? di sana. Tapi waktu itu kenapa? What Mau ke prompted you to Kanada. go to Canada? Kenapa? Why Canada? Karena waktu itu barusan gagal ya. Oh, Jadi kayak I play Forex, habis itu dari iya. ini kan masih belasan tahun ya. pertama Polymerase 17 tahun. Ya Oh. ampun, kalau sekarang dia pasti kripto deh ya. Udah sampai ke kripto. Waktu itu belum ada kripto. Belum ada. Nah, sekarang. Jadi we Sekarang. took ada kegagalan ini, and then Ah. as a teenager mungkin your mindset kayak let me just escape gitu ya. Iya. Let me just escape. Kayak gitu. Dan kayak disuruh sama orang tua juga sih, sama papa terutama. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak ya di sana jadi ya bangun semuanya sendiri juga. Wow, Maksudnya bayar mandiri kuliah semua semua ya. kayak Wow. sendiri Luar dari biasa awal itu kayak gitu. daya Nah, juangnya. mungkin dari situ sih ya. Jadi udah punya, dan pas di sana pun ketika misalnya turun dari misalnya mau naik kereta gitu kan. Iya. Kalau orang-orang kebanyakan kan biasanya ada dua jalur kan. Kalau depan paling banyak ke kanan, aku biasanya ke kiri gitu. Terus habis itu Iya, kayak emang ada kiri. spirit apa Iya. berontakan gitu, iya. Against the flow. That's kind so of- good. Kind of guy. Kan yang karena aku memang berpikirnya seperti itu kan. Kan Oke. kayak in fact kalau 90% orang tuh Ya, kayak ya. eh, Bener banget. kayak ya kalau mau jadi yang the top 1% kayak gitu Iya. harus Iya. yang against Oke. ini kayak gitu. Balik lagi ke laptop ya. Tadi kan 3 brand katanya. Pertama Elo Jello, yang kedua Dari yang Evoware itu oke. kan itu di bawah Evoware, jadi ada Elo Jello, habis itu ada Sweet Base Packaging. Seaweed Oke. seaweed Seaweed based Aku Base pernah lihat nih packaging. videonya di Yang mana ada untuk- burger yang kan, burger ada itu seaweednya ya. langsung Iya, dimakan, kayak nggak usah gitu. dibuka lagi, Oh, mama oke. langsung aja makan. Oh iya iya, berarti Biar itu zero waste juga nggak sih? Iya, kan? Zero Waste juga. waste-nya ke perut. Iya. Oke. Tapi nggak harus dimakan karena kalau udah terkontaminasi gitu Iya. kan nggak harus Iya, Kalau dimakan. benar. dibuang Nah. biodegradable Benar. jadinya. Kita kan. cuma mau nunjukin it's very safe, even human can eat it gitu. Oke. Nice. Nah itu aku kayak launching 2017 akhir. Oke, setahun Yang kemudian lah ngebikin- kira-kira ya, Ah. setahun setengah. Yang invent bukan aku sebenarnya. Jadi kayak waktu itu ada satu scientist, researcher gitu. Oke. Dia udah develop dari tahun 2011 kalau nggak Oke. salah. Tapi belum launching nih kayak gitu. Dan Oke. kayak Jadi aku bantu partner, launching, bermitra partner, gitu. bermitra, kita launching kayak gitu 2017. At that time we were the first one I think in the world. Wow. In the Yeah, world. in the world. Wah, Indonesia kenapa nggak diselebrasi Iya. ya? Ini kok kita baru Iya. tahunya minggu lalu dari kan, BBC. kan makanya kita waktu Ya. itu sempat diundang kemana-mana dan masuk kayak Wow. ke Working Forum, Wow. Naudis, Oh, you did. Tahun berapa? Business Insider Waktu 2018. 2018 Oke. di 2019, Davos atau Terus yang di so region? far gimana Davos. nih kayak Oh, wow. Gitu. absorptionnya to the market Iya, gitu? bagaimana? Apakah Itu- ada high resistance atau Ah. masih perlu ada edukasi? Edukasi itu sih perlu, tapi kayak surprisingly kayak banyak yang minta juga gitu. Hmm. Dari multinational companies kayak very big Wow. brands, FMCG brand. Jadi kalau gitu. kita ngomong dari sisi jualan gitu ya, yang Elo Jello atau yang packaging ini yang lebih yang lebih ini packaging karena lebih laku ya. Bener. Tapi lebih ini laku dua packaging. perusahaan yang berbeda ya, PT sendiri, PT sendiri. Sama Oh, tapi brand oh, satu aja. Evoware. Evo and Co. Evo&Co, Di bawahnya ada dua Nah. brands. Di Yang Evo ketiga? Co di bawahnya ada Evoware. Evoware ada 2 produk. Oh gitu. Oke yang oke Elo oke. Jello sama Sweet Packaging. Ya oke Kayak gitu. gitu. Terus habis itu brand kedua kita launching 2019 namanya EvoWorld. Jadi EvoWorld itu kalau EvoWorld produknya ada banyak, ada 10 lebih. Oke, Tapi apa aja itu tuh? semuanya kita bedakannya adalah karena kita udah terkenal dengan Evoware-nya kan, Mm-mm. dengan Seaweed-nya kan. Tapi kita abis itu kayak kita tuh punya banyak banget kayak permintaan gitu. Dari kayak kita ekspor udah ke 52 negara. Wow. Habis itu kayak kita punya banyak banget permintaan untuk produk-produk yang lain. I see. Kayak bukan cuma packaging atau gelas, tapi juga kayak kantong, sendok garpu, sedotan Wow. gitu makanya. Oh oke, ini semua dikumpulin Iya, di sini. jadi 2019 kita launching brand kita kedua EvoWorld. Itu produk-produk lainnya kayak kita ada sesimpel kayak yang dari kayu,
Sendok garpu kayu, ada bambu, kita ada. Oh jadi bukan juga, seaweed based lagi, tapi yang lebih lagi. Oke. Jadi kalau ada ada material. David ada pabrik gitu atau gimana nih? Kita kebanyakan maklun sebenarnya. Oke. Kita kebanyakan ada partner produksi. Oke. Kita yang memarketingkan kayak gitu untuk nih ya. Oke. Jadi kita ada kayak gitu bambu, kertas, kayu. Kita ada juga dari singkong, kita ada juga kantong belanja dari singkong. Terus produk yang kita baru launching, kita ada sedotannya bisa dimakan. Tapi itu bukan beras. bukan seaweed, beras. Bukan seaweed, beras sama beras. tepung tapioka kayak gitu. Wow. Nah, good. Iya, sorry. Jadi dari situ kita diversify. Jadi sebenarnya 2018 ke 2019 begitu kita diversify itu secara bisnis juga kita naik sekitar 20 kali lebih gitu. Wow, congratulations. Amazing. Makanya jadi Forbes 30 under 30. Right? Congratulations by the way. I know harus di tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Benar. Tapi itu berarti ada pengakuan ya kan, dan juga mungkin scalability dari bisnisnya. Benar. David, congratulations. Thank you. Very happy. Dan juga sebenarnya dari segi edukasi yang ketiga kan kita ada yang brand lebih yang ketiga, campaign ya. Rethink Campaign. Jadi kita namanya Rethink karena kita pengen ngajakin orang tuh untuk berpikir ulang nih sebenarnya. Karena kita kan we cannot solve the problem. Kita nggak bisa solve problem dengan cara berpikir ketika kita menciptakan problem itu. Gitu. Iya benar. Jadi kita harus rethink lagi gitu nih kan. Wow. Kita harus rethinking about it lagi. Jadi dan yang kita lihat itu selama ini ya mungkin dari industri yang eco-friendly gini kan ada yang berpikir kayak plastik itu bisa digantikan. Tapi ada yang berpikir plastik itu nggak bisa digantikan, tapi harus di-repurpose kayak gitu, harus di-recycle apa semacam gitu. Tapi yang paling benar adalah sebenarnya tuh dari awal udah reduce, udah nggak pakai kayak gitu ya. Tapi sebelum dari situ kita mikir ya kita harus berpikir dulu nih, harus berpikir ulang dulu gitu kan. Kayak misalnya sedotan, kita mikir kayak sebenarnya gelas ini tuh udah didesain supaya kita bisa minum langsung dari gelasnya. Kenapa kita pakai sedotan kayak gitu ya kan. Jadi tahap awalnya adalah dari situ dulu. Berarti oke, kita nggak harus pakai sedotan. Tapi kalau memang perlu pakai sedotan karena sakit atau karena makeup, pakai lipstick apa semacam gitu, ya kan? Then bisa pakai yang reusable atau bisa pakai yang compostable kayak produk kita. Gitu. Tapi at the end of the day, kalau misalnya masih menghasilkan plastik, ya di recycle. Gitu. Tapi jadi, everything start dari rethinking about it. On the Rethink Campaign itu berarti itu kalau yang lain kan ada sales ya. Kalau ini lebih ada, cost center ya. Jadi sisa. Ini jadi kayak kita that's part of our service juga. Jadi kita nggak cuma jualan produk. Seperti CSR-nya. Kita nggak cuma jualan produk, tapi kita juga bantu edukasi. Soalnya biasanya misalnya kayak suatu restoran, misalnya mereka udah nggak pakai plastik. Ya udah cuman gitu aja. Kayak kita pengen kayak restorannya itu juga kasih tahu loh ke customernya kenapa mereka nggak pakai plastik. Melalui Rethink Campaign itu bisa. Gitu. Jadi kayak salah satunya misalnya kita mau targetin menengah ke bawah gitu. Which is kayak yang belum pernah ditargetin sebelumnya. Itu kita bikin program namanya Warung Lestari. Kita bakal launching nanti tanggal 22. Itu kita targetingnya warung kayak warteg, mengedukasi mereka untuk menggunakan menggunakan alternatives atau mengurangi plastik juga gitu. Benar. Jadi konsepnya tuh kayak plastik kayak carbon credit atau carbon offset. Jadi perusahaan yang menghasilkan karbon mereka bisa offset karbonnya dengan begitu. Membantu warung untuk tapi kita di plastik. Jadi ini kayak plastik offset. Gitu. So kayak perusahaan yang mampu beli atau kayak secara individu juga bisa juga. Kita namanya kan Warung Lestari, dimulai dari sedotan gitu. Jadi kita ada bikin paket dimulai dari sedotan, itu 150.000, itu sama dengan menggantikan satu warung worth of sedotan plastik. Selain itu kita edukasi warungnya juga, kita datengin tiap bulan, kita edukasi mengenai bahaya plastik, dan kita ajarin warungnya kalau misalnya kalau customer-nya nggak minta, nggak usah dikasih sedotannya, kayak gitu. Terus, kalau misalnya minta dikasihnya tuh yang ramah lingkungan kayak gitu. Terus poster-poster kita bikinin, banner kita bikinin, jadi orang bisa baca. Terus gitu. insentif mereka untuk mengurangi plastik apa tuh? Jadi kita, yang pertama kita bantu di marketing. Habis itu, yang kedua itu biasanya kan kalau misalnya sedotan kita lebih mahal daripada sedotan plastik biasa. Berapa kali lebih mahal atau cuma beda berapa persen? Start 3-4 kali lebih mahal. Maksud saya. That's a problem. Selalu dengan produk-produk yang sustainable tuh selalu memang ada price gap-nya itu yang bikin jadi orang nggak tertarik gitu. Dari sisi harga doang, tapi nggak tahu dalam perjalanan David ya untuk meng-convince ya warung-warung ini untuk ikut dalam gerakan ini.
ada gak yang nolak mentah-mentah gitu? Apa semuanya oke, baik, semuanya udah kayaknya udah paham bahwa harus ramah lingkungan? Selama ini kita jalanin pilot sih mereka oke semua, nggak ada yang nolak karena Ini warung Jakarta atau warung di pinggiran? warung Jakarta kan karena karena kita jualnya tuh harganya lebih murah daripada plastik. Oh tapi tadi Kok katanya bisa? lebih mahal Iya. 3-4 kali. Jadi kita berinovasi Subsidi. dari bisnis model subsidi. Oh subsidi, Gitu. I see. Subsidi. Nah, jadi kan kita menjual istilahnya plastik offset ini kan Iya. ke perusahaan yang mereka mau Oh meng-offset sebagian plastiknya CSR, Oh, sebagian got uang it. CSR. Kayak Jadi gitu. misalnya kalau Nah, costnya 100 ya kan CSR uangnya masuk 70, Iya. 30 yang itu sehingga Iya, ini gitu. 30 lebih murah dibanding kalau dia beli beli gitu. plastik. Nah, Oh, kayak gitu. kamu namanya blended financing gitu. Iya. Iya, terus collaboration antara private Collaboration. sector juga Iya. ya. Iya. Oke, Dan oke. secara individu juga jadinya mereka bisa membantu juga karena kita bikin paket itu yang tadi aku bilang dimulai dari sedotan itu paketnya 150.000 itu worth 1 bulan untuk training dan poster, banner termasuk 1 bulan untuk sedotannya mereka kita subsidi kayak Oke. gitu. Ada berapa warung potensi marketnya nih istilahnya kalau untuk Kalau warung potensi market banyak ya, tapi Ribuan. target kita tahun ini kita mau nge-replace 1 juta sedotan Wow. di 5.000. satu warung pakai Mungkin berapa kita- sedotan? I just Iya, wanna market sizing. Rata-rata sekitar kayak 200-an gitu Oke. sih, per hari. warung kayak per Per bulan. bulan. Nah, Oke. Oh, nah, oke jadi oke. kita 50 target ribuan 5.000 warung. Oke. Hmm. Mungkin kita boleh nih ya berkolaborasi. Kita Iya. ada network Iya. of 13.000 warung loh di Wah, Bali. itu. Warung Terus di Bali kan mungkin kan tapi- mereka udah lebih conscious on Conscious. Dan Bali environment. kan ekoturism kan Benar, kemarin benar. baru di Iya, launch so sama mungkin ini boleh Pak nih a Sandi. point of collaboration. Bisa banget. Are you Karena- going to Bali or you still in Jakarta, Jabodetabek? Kita udah ada di Bali. Oh Oke, iya, oke, oke, bisa boleh ada di mulai Bali. banget. Karena Ah. emang salah satu tanggung jawab kita lah ya, Mams. Ya. Sebagai- Harus memberdayakan. Kita kan juga part of the Bali United family gitu. Iya. Jadi kita mau berbuat sesuatu untuk Bali secara holistik dari sisi definitely lingkungan hidup. Iya. Kita juga kemarin berpikir untuk masuk Inisiatif kesehatan stunting. gitu dan Hmm. tentunya YCAP sendiri education dan economic empowerment. Nah, economic empowerment sebenarnya nyambung banget tuh sama warung. Bener banget. Karena kan kita kan memberikan semacam pinjaman lunak kan dengan Hmm. syarat anaknya harus bersekolah gitu kan. So jadi ini sebenarnya kalau kita bilang ya saling kait mengait gitu dan I think Benar-benar. very very inspiring what you Dan doing. educationnya kan juga termasuknya kan education juga ya. Iya. Nah, maksudnya education secara formal dan informal misalnya soal lingkungan Ya, itu juga kan termasuk. kita Iya. harus Mungkin- incorporate itu Iya, sih. mungkin kayak as David jalan-jalan ke warung juga bukan cuma education on environment tapi juga kayak financial literacy, Benar, budgeting bisa. kan sekalian aja gitu Bisa kan. Kalau udah sekalian. sosialisasi Bisa kan kita sekalian, juga bisa sekalian deh, sekalian. nembak kita modul, nembak Iya, iya. benar Iya, bisa that's bareng-bareng, really bisa great. bareng-bareng. Karena aku percaya sih di Nah. industri sosial ini emang harusnya kita saling lihatnya as not as competitors ya, as Benar. collaborators gitu. Karena Collaborators, misi-visi yes. kita sama Sama. gitu ke depannya. Hmm. Very great. Tapi kemarin ini David aku baru nonton, mungkin you've watched it too, Seaspiracy. Seaspiracy. Terus mereka klaimnya very interesting nih. Mungkin untuk teman-teman kita yang belum nonton, their hypothesis ini kayak plastic isn't the problem in the oceans, the problem itu commercial fishing. Dia bilang plastic straws itu cuman account 0.03% of ocean pollution. Dia bilang kalian itu wrong focus banget ngapain ngerjain plastik, you won't do a big difference. Oke. Ada tanggapan nggak? Dari Ada setelah pastinya nonton? ada. Iya boleh ada, banget. Karena propaganda banget ya katanya ya from that Netflix show gitu. Ada pastinya. Soalnya menurutku kayak di semua industri ketika mereka bikin itu pasti kan ada ininya juga ya. There is something behind it juga. Seperti yang di Seaspiracy juga mereka menunjukkan itu. Kalau menurutku dia juga ada karena yang produsernya yang kan kalau nggak salah tuh yang konspirasi sama Seaspiracy itu sama. Oh, Benar. oke. Dan Benar banget. kayak yang bikinnya ternyata dia konsultan vegan kayak gitu. Jadi memang kita harus dibaliknya, aware of the biases lah ya. Biases ada bias. kayak di balik itu sebenarnya memang ya dia jualan vegan itu kayak gitu. Oh iya benar. Kayak gitu. Karena dia bilang the only solution for ocean pollution mau dia bilang stop eating fish. Sedrastik itu. Aku kayak nonton dokumenter itu kayak aduh susah banget ya. Iya. Jangan misalnya red meat Iya. gitu kan. Iya kayak gitu. Wah, dia bilang, wow. Kan yang pertama itu jadi ada biasnya dari situ juga. Dan menurutku kayak jangan kan kayak 0,01%-nya gitu itu tuh tapi berapa banyak tuh kayak gitu. Benar absolute numbernya ya. Absolute numbernya berapa banyak, seberapa banyak. Kalau misalnya kita
beneran kayak orang jadi nggak peduli dan tetap pakai sedotan. Di Indonesia aja sehari 93 juta sedotan plastik Wow. per hari. Per Kayak hari. gitu, per hari. That's a lot. Tapi memang segitu banyaknya. Iya. Dan itu kayak mungkin yang dia bilang benar 0,1%, Iya. tapi udah segitu banyak kayak gitu. Iya, ngerti. So what's the number kayak gitu Mm-mm. untuknya kan. Kalau kita bilang kayak oke lu jadinya kan secara nggak langsung bilang oke pakai aja sedotan plastik kalau gitu untuknya kan. Itu kan juga nggak bisa seperti itu. Sedangkan kalau dari kita selalu bilangnya even satu sedotan tuh matters kayak gitu. Karena ketika kita bilang kayak oke ini cuma satu sedotan, tapi yang bilang 7 miliar orang, jadi 7 miliar sedotan nih. Kayak gitu untuknya kan. Jadi kayak everything I think I counts guess kayak gitu. I like your solution on the subsidized sedotan, which is make it cheaper gitu kan. Tapi we know that anything to do with CSR money biasanya juga nggak sustainable. How is it productivity harus ditingkatkan sehingga bener harganya tanpa CSR ya, tanpa subsidi bisa bersaing, atau di mana tuh dia punya bottlenecknya sehingga mungkin at this point belum bisa bersaing dengan harga plastik. Jadi ada dua kalau yang aku lihat. Yang pertama dari segi production ya. Ketika skala ekonominya belum nyampe, otomatis kan harganya juga kayak mahal kayak gitu untuknya kan. Jadi kayak misalnya ya kan kayak yang sedotan atau kayak produk-produk kita gitu, kalau plastik kan udah dari puluhan tahun yang lalu. Dan plastik pertama kali dibikin juga kayaknya nggak semurah sekarang gitu. Iya benar. Kan. Jadi dari segi economy of scale harus sudah dapat dulu. Nggak bisa mencapai economy of scale kalau nggak ada market. Kayak gitu kan. Jadi kayak chicken and egg gitu kan. Kayak chicken and egg. Jadi mana dulu yang kita bikin kayak gitu. Kalau kita nggak punya modal banyak ya berarti marketnya dulu ya yang kita garap dengan bisnis model yang berbeda. Jadi dipersiapkan, digemburkan dulu tanahnya ini baru mau ditanam gitu. Benar. Terus habis itu kayak I'm totally agree itu nggak bisa bertahan lama. Mungkin cuman kayak 1 tahun tuh udah lama dan masih cari terus-terusan kan kayak gitu. Tapi selama katakan kayak ini disupport 1 tahun atau 6 bulan kayak gitu. Kita tiap bulan tuh kita datang ke sana, kita edukasi mereka terus. Dan kita tunjukin ke mereka kalau misalnya kayak kan dari tadi biasanya mereka kasih gratis kayak gitu kan. Misalnya mereka kasih gratis, mereka spend misalnya 100.000 sebulan buat kayak sedotan plastik gitu kan. Begitu kita bilang kayak jangan dikasih kalau customer-nya nggak minta. Kayak gitu kan. Itu kayak mereka bisa kan bisa mengurangi berapa banyak sedotan. Berarti kan kayak dihitung kayak gitu. Terus habis itu kayak kita juga biasa bilang ke mereka harga minumannya berapa, misalnya harga minuman 800 perak gitu kan. Kalau misalnya tambahin sedotan punya ditambahin cost sedotan gitu kan. tambahin aja 100 perak kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, jadi kan bisa nambah situ. Nah, jadi kayak affordability-nya diciptakan. Jadi pelan-pelan kayak kita karena ketika kita menciptakan itu nggak cuman dari yang pertama kita kan pengen mengubah habit. Tapi jadinya lebih ke responsible consumption gitu. Tapi masih mahal. Jadi harus diciptakan gitu subsidi sama juga diciptakan affordability dia untuk bisa membeli. Lama-lama kita harganya kita bisa naikin kayak gitu. Lama-lama kita bisa. Tapi David pernah hitung nggak di level berapa production kamu itu angka bisa drop sama dengan harga sedotan biasa? Itu belum pernah hitung kan karena memang kita lebih fokusnya di marketing ya sekarang kita fokus sekarang dulu di marketing. R&D itu kayak different part dan yang kita mau R&D sekarang tuh lebih ke rumput laut dan lebih ke bahan baku untuk gitu. Bikin sedotan dari rumput laut untuk bikin apapun nanti. Yang seaweed ini ya berarti mau fokus ke seaweed ke material gitu ya materials karena karena ketika aku berpikir sebenarnya kan kalau bisa dibilang plastik itu murah dan durable. Produk kita lebih nggak durable daripada plastik dan harganya lebih mahal. Ada expiry. Gitu. Itu ya ada shelf life-nya. Ada shelf life dan kayak berapa lama? 2 tahun sih. 2 tahun. Tapi nggak sedurable plastik gitu. Iya, of course. Kan tetap lebih gampang pecah kayak gitu. Tapi sebenarnya aku juga mikir kayak nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu lama juga gitu. Maksudnya kita cuma pakai itu 1 jam 2 jam. Pertanyaan lagi, kalau misalnya udah expired nih, itu bisa dikasih buat misalnya makanan hewan kali atau bisa dijadiin pupuk kali kalau udah expired misalnya bisa juga bisa home compost gitu. That's good. Ya nggak apa-apa juga artinya expired paling gitu. Tapi bisa dijadiin sesuatu gitu. Benar. Nah, kita berpikirnya kan kalau mau menggantikan plastik berarti kan bahan baku untuk menggantikan plastik sendiri ini harus bisa yang skill kan. Kayak gitu. Dan sekarang udah mulai banyak nih alternatif sebenarnya kayak gitu. Udah mulai banyak alternatif, semuanya menciptakan produk kayak gitu. Tapi kayak belum banyak yang kayak berfokusnya tuh bahan bakunya tuh becoming nanti the supplier of these bisa supply atau enggak kalau kayak seaweednya sendiri kamu sourcingnya langsung dari itu atau punya apa tuh ternak seaweed sendiri apa sourcing dari petani? Iya. Kalau nelayan ya. Ngomongnya seaweed apa? Iya, nelayan deh.
petani. Oh, petani ya, aku sotoy. Iya, kan petani rumput laut. Nah itu kan kita di partner kita ya, jadi kita tuh ada partner produksi gitu. Okay. Yang pertama buat Elo Jelo itu kita ngajarin anak-anak yayasan kayak youth center gitu untuk bikin si gelasnya. Jadi mereka selain dapat dari donasi, mereka bisa produksi juga dapat dari produksi, fee. bisa dapat fee. Jadi kita kasihnya kayak bahan-bahan, abis itu peralatan apa segala macam supaya kayak mereka punya mindsetnya tetap kerja. Ini gitu. sama kayak rumah belajar kita sambil belajar Mungkin kita jahit, rumah belajar siwit. rumah belajar bikin Ada vocational training. Emang gampang ya? I mean like can I learn gitu di mana ada bahan bakunya siwit, terus aku Bisa. tinggal kayak gimana tuh bikin gelasnya? Kan Kayak kalau perlu mesin nggak atau everything is handicraft? everything can be handicraft. Jadi kalau yang gelasnya memang konsepnya nanti kita pengen semua orang bisa bikin gelas di rumah masing-masing. Oke, jadi Gitu. tinggal beli bahan Tinggal bakunya beli bahan dibikin bakunya aja. gitu. Jadi kayak main Play-Doh gitu ya? Iya. Oh, interesting ya. Kalau yang seaweed packaging itu kan tadi yang bikin dari si scientistnya, ya researcher yang kita kerja sama itu. Kalau dia ada pabrik sendiri, terus habis itu dia ngambil rumput lautnya tuh dari petani rumput laut. Dari petani jadi rumput laut langsung. Rumput laut nih, ya kan diambil dari petani, lalu diproses dulu, baru jadi semacam kayak si Play-Doh-nya itu ya, yang diberikan kepada anak-anak di youth center. Iya. Udah setelah pabrikan lah ya, setelah proses pabrik. Nah itu jadi itu buat yang Elo Jelo. Jelo ya. Buat yang packaging memang langsung dari rumput laut aslinya itu langsung diolah untuk jadi packaging, untuk jadi sheet lembaran langsung gitu. masuk ke pabrik berarti. Oke, I like Elo Jelo-nya gara-gara ada unsur pemberdayaan apa sih youth juga ya, supaya mereka juga bisa supaya bisa mereka bisa apa sih increase in their skills juga and obviously increase income kan. Tapi katanya di luar Evoware ini juga baru ada beberapa startup yang baru ya David ya. In a pandemic dia produktif banget launching 2 new companies. Kalau kita kan biasanya just take it slow gitu. Can you share a little bit? Kayak tapi sebenarnya visinya sama kan, mirip gitu. Tapi kenapa nih suddenly you mikir kayak kita perlu nih bikin kayak 2 startup baru ini gitu? Soalnya memang kayak waktu itu kan dari segi pandemi sebenarnya jadi ini ya, jadi lebih banyak berpikir ulang lagi gitu kan, karena kayak kita kebanyakan waktu itu supply ke hotel, restoran, kafe gitu-gitu di mana pandemi habis itu tutup gitu untuk kan kayak your major market. Iya benar. Dan kayak we lost our revenue kayak 90% lebih kayak gitu. Jadi kayak mesti banyak mikir gitu untuk nih kan jadinya kan. Jadi inovasi kan, jadi kreatif. Inovasi kreativitasnya apa yang muncul pas di pandemi itu? Kayak banyak banget sih, kayak kita kayak waktu itu sempat bikin paket namanya kayak new normal kit gitu-gitu, tapi kayak nggak laku apa segala macam gitu, kayak kita banyak itu. Terus kayak yang pertama kali aku pelajarin ternyata selama pandemi gitu yang pertama kali mesti dibenerin tuh bukan dari segi eksternalnya tapi internal gitu, dari cara kita manage karyawan, semua harus lebih efisien kayak gitu, kayak gitu, manajemen kayak gitu, kayak ternyata kita bisa jauh lebih efisien daripada sebelumnya kayak gitu sekarang. Terus habis itu cara berpikir harus lebih agile, kan? Harus ada ticketing lebih agile apa semacam gitunya tuh kayak kita jadi terapkan. Jadi sekarang tuh aku lebih lihat tuh, aku tahu nih anak-anak tuh kerjanya tuh ngapain mereka tiap hari kayak gitu kan, daripada sebelumnya cuma dilepas gitu aja kayak gitu. Ternyata productivity wise bisa lebih meningkat. Kayak gitu. Terus habis itu baru dari segi work from home tuh ya. Work from home. Dan gimana tuh bisa jauh lebih efisien, jauh lebih efektif kayak gitu. Gara-gara katanya kalau work from home udah gak ada boundaries antara kerja sama di rumah. Some people tuh bisa kerja sampai jam 12 malam gak kerasa gitu, gak bisa stop. Itu bener banget sih, aku juga jadi kerja. Jadi dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Kan jadi lebih clear aja secara tugasnya lebih clear karena semua tercatat gitu makanya kan. Habis itu lebih agile, jadi kayak jadi harus ada continuous improvement. Jadi kayak kita masukkan terus kayak ayo apalagi yang bisa diimprove, gitu. Dari segi tadi Adele bilang 2 ya, you started 2 startup di masa pandemi. Yang pertama itu termasuk si Warung. Bukan Warung lain lagi. Warung tuh programnya Rating Campaign. Oh, Rating Campaign. Kalau jadi 2 startup lain itu apa? Nah yang lainnya terus kan jadi aku berpikir kayak kayak waste makin banyak kayak gitu untuk kan. Jadi kayak kita ada bikin waste management company karena untuk pengurangan plastik kan bisa macam-macam nih. Bisa dari segi kita replace, kita udah ada Evoware gitu untuk nih. Reuse ini ya, recycle. Yang Evoenco recycle kita belum ada nih. Jadi kita bikin waste management kayak gitu. Namanya apa nih? Namanya Terabi Pro.
Nah, Terabipro. Terabipro itu kita dari pengambilan sampah, pemilahan, sorting, timbang, kita bikin laporannya sampai terakhirnya tuh yang kita bikin beda mungkin kita ada outputnya apa gitu. Jadi orang tahu nih kayak sampah plastiknya ini nanti jadi apa sih kayak gitu. Dan bisa dibeli lagi nih nanti sama perusahaan itu gitu. Atau kayak kita lagi ada bikin kayak buat saset-saset gitu, sampah saset biasanya kan yang bisa di-recycle. Iya. Itu kayak kita kolaborasi juga dengan perusahaan lain untuk dibikin jadi paving block, bikin jadi bahan bangunan kayak gitu. Wow, bahan Jadi, bangunan lagi ya. bahan untuk bangunan. menggunakan jadi itu ya. outputnya tuh ada apa Oke. kayak gitu. Terus kita mau launching juga nanti namanya kampanye kita namanya Rethink Bud. Itu Iya. kita puntung rokok itu bisa dijadikan untuk furniture, bisa jadi Wow, kayak I love kursi, innovation. meja Udah kayak gitu. di-testing? Udah ada belum? Produknya Udah udah ada, ada. udah Mungkin ada. nanti kita Mungkin bisa. nanti boleh share gambar-gambarnya, kita bisa insert Boleh, nanti boleh. nih ke Nah itu kita gimana? kerja sama Parongpong kayak gitu. Nah jadi kita banyakin kolaborasi Iya. yang saling menguntungkan kayak gitu untuk nih kan. Pengambilan sampahnya pakai produk kita, Oke. habis itu treatmentnya pakai Jadi yang waste Terabipro. management ini lebih B2B ya, ke companies, Semuanya gitu. instead of Iya. pabrikan, instead of ke rumah-rumah residential ya. Tapi Iya. it's true sih, gara-gara kan pas pandemi ini YCAP juga baru launching YCAP Goes Green gitu, dimana kalau lihat di kantor kita kan ada pemilah sampah kan. Benar itu Karena ya, kita di udah situ. juga udah edukasi, training our karyawan untuk membedakan apa sih non-organic waste residue kan. Benar, Tapi benar. emang salah satu tantangan aku pas merancang program ini ya, itu sih finding partners yang bisa membawa our trash gitu dari kayak pick up, dari ke recycle Yeah. lagi Hmm. back to I don't even know the process. Tapi emang the biggest issue I see emang outputnya I don't know what happens to my trash. Aku udah misah mereka karena udah organic non organic. Tapi in the end of the day I Kita trust nggak business tahu ya. aja gitu. Benar, That partners benar, aku itu melakukan hal yang baik gitu untuk Benar, sampah-sampah benar. aku ya. Oke. Tapi mungkin that output part sih yang bisa kayak membangun Iya, karena furniture sehingga dan buat lain. kita juga sebagai social enterprise ya, kita bisa ngelihat misalnya impact on environment, the Benar. way we do our business here di Iya, harus kantor ini. internal juga. Itu yang sebenarnya kalau banyak social enterprise memang kelihatannya pekerjaannya environmental friendly, tapi the way they produce it may not be gitu. Nah itu yang kita bilang impact product. Jadi impact product juga harus terjaga. Impact people, of course ada sisi pemberdayaan tadi kan, yang seperti youth center, pemberdayaan rakyat gitu kan, yang membutuhkan, sama impact dari sisi tentunya financial supaya bisa sustainable, Benar. ya kan, dan impact measurement as a whole gitu. Nah yang aku pikir, I don't know, kalian berpikir, I know you guys set up as a PT ya, karena banyak sekali social enterprise yang masih yayasan gitu ya. Kalau PT ini, I know secara financial pasti terukur. Tapi kalau dari sisi impactnya, do you do impact measurement karena Ya, of course, sebagai ya. memperkuat positioning? Of course. Ya intinya sih untuk dapat funding yang Iya. bisa funding grant, yang bisa impact investor dan all sebagainya ya. Bener. Dan itu maksudnya dari segi waste management juga itu yang kayak kita jual juga sih, kayak basically ketika company datang sama kita, kolaborasi sama kita, kerjasama, itu tiap bulan kita kasih reportnya kayak gitu. Oke, Jadi jadi ada kayak report berapa banyak impact sampah plastik, report sampah, yang bisa jadi apa ini yang tadi sampah pertanyaan apa, Adel kan, bener. sampah gue jadi apa Jadi gitu. apa kayak gitu. Itu kayak bisa dan wow. bisa dibeli kembali kayak gitu Oke. oleh si perusahaan itu yang mungkin harganya bisa bersaing dengan yang konvensional kayak gitu untuk ini ya. Itu bisa juga. Tapi memang itu yang kita lakukan sih. Impact itu kita mesti harus ukur ya. Karena kalau nggak terukur jadinya kan jadi kayak cuma ngomong doang. Kita ya. nggak tahu. benar. Dan Terus nggak juga tahu sering gitu. banget tuh yang cuma ngomong doang ya, Sustainable cuma report ya, karena Sustainable memang at the end of the day report. pemanis gitu kan, Pemanis. apalagi kalau perusahaan publik ya kan memang harus ada sustainability report gitu. Benar. Which isinya nggak tentu sustainable, CSR aja, Iya. activity gitu. Nah Activity, kita kan benar. membedakan sebenarnya aktivitas dengan embedded business yang ada misi Benar. tertentu dan sustainable tentunya. Benar. Gara-gara kan kalau bisnisnya David kan for the business to grow, the impact juga has to grow with it kan. Iya. Kayak nggak mungkin bertolak belakang. Benar. Jadi David ini Benar. udah profitable. Kalau dibilang profitable sih kita udah ya secara profit, tapi secara kayak kita invest back terus sih. Iya, jadi Beneran kayak social enterprise retain. ya. Iya, no, karena Benar. that's the part yang ciri-ciri social enterprise itu kan dari investment of, ya kan, profit untuk jadi retain earning atau untuk misi, which you are actually doing. So congratulations, you Iya. actually the whole circle tadi cuma checklist sih. Jadi circular Ngecek semua. economy dan Mama testing ini beneran social enterprise atau enggak? Oke, Gara-gara udah Mama lulus ya? iya udah Oke, lulus. thank you. Karena Mama paling kesel kayak Iya. banyak perusahaan ya zaman sekarang yang kayak label themselves social enterprise tapi mereka belum fit any of the criteria just because emang lagi trending aja zaman sekarang kan untuk Iya. Jadi menggunakan melabel
labeling, teknologi, ya, pakai label social aja. enterprise. Tapi aku mau touch back on your personal leadership story ya. Gara-gara menurut aku inspirational banget, dimana mungkin Kak David kayak nggak lulus SMA ya, nggak lulus S1. Gimana ya, Yang Hadi? bikin padi-padi ya? Sempat Padi-padi, ada ya, PT sempat. yang bangkrut juga gitu, resilient banget. Iya, jadinya in the face of these mungkin experiences ya, gimana sih untuk I don't know, kayak fight off internal insecurities juga mungkin ya, dan juga external pressure. Pasti kan ada ya, internal aja aku even though aku lulus S1, sometimes I feel kayak am I good enough gitu kan. Pernah gak merasa itu kayak aku kayak belum bisa deh gitu. And how do you overcome that? Karena kayak zaman sekarang pressure-nya ada kan. Terus kita banding-bandingin diri kita sendiri ke orang lain. Dan gara-gara itu baik banget anak muda yang belum berani untuk step out, untuk be different, untuk be courageous gitu. Gimana? Atau against the flow. To be against the flow. Kayak, like you. and so I'm asking this question supaya mungkin bisa kasih advice gitu ya ke anak-anak yang mungkin they have the competency tapi mereka cuman kurang percaya diri gitu mungkin ya. Kak David gimana tuh pengalaman itu untuk just go with it gitu, kayak percaya diri aja gitu, even though mungkin nggak ada worldly kayak credibility kan S1 gitu kan secara akademik dan secara all that. akademi gitu. Tapi kan as mom says, sukses di sekolah bukan arti sukses di luar juga kan. Baik banget yang use their education not for good gitu. Benar banget sih. Kalau dari segi aku, kenapa ya? Iya, kan mungkin dari pengalaman pribadi salah satunya ya karena kayak kan I'm Christian by the way, jadi kayak dulu tuh pas di Kanada kan kayak it's very tough gitu untuknya kan, kayak semua biaya sendiri di sana gitu. There is times that I kayak nggak bisa bayar apartemen atau kayak don't have money untuk makan aja kayak nggak bisa. Tapi kayak there is one things kayak yang benar-benar got me itu kayak waktu itu kayak nggak punya uang sama sekali. Habis itu maksudnya kayak I think I only get like 50 cents doang waktu itu untuknya. Jadi naik bus aja nggak bisa kayak gitu untuknya. Jadi jalan kaki dari tempat kerja ke apartemen. Habis itu nyebrang jalan, waktu itu masih ingat banget nama jalannya Howe Street sama Helmken Street. Habis itu kayak nyebrang jalan gitu. Habis itu kayak di bawah tuh nemu duit $10. Kayak gitu. Kayak nemu duit $10, habis itu $9.50 buat beli Indomie 1 box waktu itu. Jadi kayak selama 1 minggu lebih, 10 hari itu makannya itu doang, pagi sama malam doang kayak gitu. Dan satu doang, yang penting makan kayak gitu. Tapi kayak dari situ kayak I feel kayak maksudnya kalau di Kristen kan ada kan, maksudnya burung di udara aja dipelihara gitu kan, kayak apalagi kayak kita. So kayak when we do kayak everything, kayak waktu aku mau ngelakuin sesuatu itu kayak aku cuma percaya I can survive this kayak gitu kan. Kalau memang udah jalannya I can survive this, kayak misalnya kayak FOWare gitu kan, kayak 3 tahun pertama itu nggak ngambil gaji sama sekali kayak gitu, nggak ngambil gaji sama sekali. Tapi kayak how I can survive, kayak kalau looking back juga kayak aneh juga ya kayak gitu untuknya, kayak gimana tuh bisa aja gitu, ada aja kayak gitu untuknya kan. Dan kayak jadi mungkin punya mindset itu karena aku udah punya mindset itu dulu, jadi aku nggak terlalu kuat di paling bawah gitu ya, udah pernah bottom orang istilahnya, jadi aku the only way is going gitu. up. Kan nggak khawatir kan, karena kayak pas di Kanada aja istilahnya yang kalau bisa jadi homeless beneran jadi homeless gitu untuknya kan, nggak kenal siapa-siapa. Apalagi di Jakarta gitu, masih family ada di Jakarta gitu. Di Jakarta nggak bisa makan warteg masih enak kayak gitu untuknya kan. Dibanding kayak di sana kayak gitu. Indomie karena dia partners juga. Cuman breakthrough-nya apa waktu udah setelah 1 dus habis tuh? What really happened yang tiba-tiba David bisa mungkin memperpanjang keberlangsungan ya di Kanada, atau nggak tahu tiba-tiba abis 1 dus langsung pulang. I don't know the story. What happened gitu? Breakthrough-nya apa? Kan kayak waktu itu jadinya ya kan udah gajian waktu itu kan jadinya kan. Kan jadi emang nunggu gajian. Kocok. Oke. Tapi kayak ada waktu juga di mana kayak yang lebih luar biasa tuh, kayak waktu itu nggak bisa bayar apartemen. Habis itu kalau di sana kan ada tax return kan. Iya benar. Tapi tax return-nya datang kapan tuh kita nggak tahu kan. Pas banget ya pas harus bayar apartemen. Iya, pas harus bayar apartemen, tax return-nya datang waktu itu. Jadi tiap hari ngecekin kayak tempat pos gitu. Jadi lumayan datang terus habis itu selamat lagi gitu. Terus bulan berikutnya karena waktu itu kayak baru keluar kerjaan, belum dapat kerjaan, kayak masih belum tahu nih kayak gimana gitu untuknya kan. Datang lagi tax return-nya. Kayak kan padahal kayak kalau dihitung tuh cuma sekali doang datang. Itu Tuhan yang kirim kayaknya. Iya, kayak gitu. Provides ya. Nah dari situ jadi punya mental kalau misalnya
ya kalau misalnya emang jalannya ya kita pasti bisa survive. Dan menurutku the power of kepepet ya. Jadi kalau kita jadi pas kita kepepet tuh justru semuanya tuh muncul gitu. Kreativitas, Semua agilitas, iya kayak semuanya tuh muncul. juga muncul. Kayak pas corona gitu jadinya kan semuanya tuh muncul kayak gimana nih kita harus survive kayak gitu. Tapi memang ada unsur itu sih, Tuhan memberi kekuatan pada waktunya. Iya benar. Soalnya kadang tuh kalau misalnya kita terlalu nyaman, we are on the comfort zone, kita tuh malah jadinya ya gitu-gitu aja udah comfort. Jadi kayak aku berpikir gimana caranya tuh harus keluar terus nih dari comfort zone kayak gitu supaya kita di-push terus karena growth happens in the uncomfortable kan. Benar. Kadang-kali kita terlalu chilling aja gitu di comfort zone kita, malah kita nggak numbuh professionally, nggak numbuh professional personally dan juga spiritually gitu. So we have to be comfortable being uncomfortable. Iya, banget. Apa okay to be not okay? Itu ya drakor ya. Iya, drakor yang Okay to be not okay. So David, such a blessing. You know, untuk for me, I think Adele juga banyak learning, dan kamu tuh orang yang super resilient dan punya kekuatan karena punya kekuatan harapan pada Tuhan gitu, dan Tuhan burung di udara jadi pelihara, apalagi seorang David Christian. You know, dan I think that's the most powerful thing buat aku. That's your strength, tapi itu yang sebenarnya your authenticity as a leader, yang sebenarnya ada unsur spirituality tuh. Karena banyak sekali orang yang leaders tapi nggak di backed up dengan satu kekuatan foundation, spiritual foundation. And we're not talking about religion definitely, tapi konektivitas dengan mencipta gitu. Nah, I think that's my biggest taking. Dan menurutku yang paling penting ketika kita melakukan apapun itu yang kita lakukan ya, I think we need to know our why gitu. Kan karena biasanya orang cuma taunya what apa gitu, how is it different gitu untuk kan. Tapi kayak why-nya, reasonnya tuh di mana reason itu tuh bukan uang ya, karena menurutku uang itu is the result, itu hasilnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang bagus bisa menghasilkan uang kayak gitu, dan kita perlu itu untuk growth kayak gitu kan. Tapi ketika keadaan susah kayak gitu, ketika nggak punya uang gitu, yang will keep us going itu bukan dari diri kita sendiri, karena kalau cuma diri kita sendiri kayak ya udahlah gue kayak makan gini aja juga udah enak kayak gitu, bisa tinggal apa segala macam tuh enak kayak gitu, gue ngapain mesti susah-susah lagi kayak gitu. Tapi kayak why-nya kayak bisa kayak orang lain gitu untuk nih. Ketika kita jadi kita berpikir kalau misalnya ini berhasil nih, misalnya FONco berhasil, berapa banyak orang yang kita impact kayak gitu, lingkungan berapa banyak yang kita bisa impact kayak gitu. Jadi itu yang that's what keep me going, kayak gitu. That's your higher purpose kan. Benar, is bigger than myself gitu kan. Karena ketika that's so good. Gitu. Karena kadang-kali kan sekarang kita udah fokus banget, everybody's talking about know your why, tapi I think take it step further. Ada some whys yang kurang bagus gitu. Kalau your why is money itu kurang will sustain you lah gitu. So your why mungkin harus go beyond yourself kan. Harus ada greater purpose juga. That's why social entrepreneurs are needed in the world. Kan kalau why-nya money, begitu nggak make money 2 tahun, jalan aja. And as a leader kayak harus juga kayak watch the motivation of your heart kan. Kadang-kali kan people are in it buat fame atau buat status gitu kan. Emang the motivation of your heart is the stem of leadership menurut aku ya. It all starts from the heart. Iya benar banget. Logonya Y kan juga hati. If you look at it, karena memang dengan cinta kan kita bisa mengubah dunia. Iya, David sama Mama ada similarity yang sama. Gara-gara Mama selalu bilang kayak why do I do what I do di YCAP? Because God loves me, so I love the world kan. So emang these two leaders, elemen similarity-nya ada verticality-nya gitu. Kalau aku masih jauh lah. We're all learning from each other. I'm amazed. Young people ya kan, memberikan harapan banget loh Dave. Dan ini actually that makes me actually happy ya kan, dari yang sesi-sesi episode sebelumnya juga ya, all the young people. Emang kita mau menghadirkan young people supaya you guys actually stay longer untuk berdampak kepada dunia.